Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahmat Dwi Putanto, SHMH. Saya merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Saya pengampu mata kuliah Hukum Teknologi di kampus ini. Mata kuliah Hukum Teknologi ini adalah mata kuliah yang sangat menarik sekali karena kita bukan hanya belajar tentang bagaimana aspek-aspek hukum di dalam dunia teknologi, tetapi juga belajar tentang aspek teknologi dalam dunia hukum. Hal ini saya pelajari saat saya menyelesaikan pendidikan S1 saya dan S2 saya di UGM dan S3 saya di Universitas Padjadjaran. Secara khusus, penelitian saya tentang teknologi dimulai sejak saya mengambil spesialisasi tentang teknologi saat kuliah S2 di UGM, dan saat itu juga saya sempat menempuh pendidikan beasiswa di Rusia, tepatnya di Saint Petersburg State University. Di situ saya juga mengenal tentang topik hukum teknologi. Lalu akhirnya menjadi fokus spesialisasi saya pada riset S3 di Universitas Padjadjaran dengan mengambil topik tentang teknologi hukum sebagai paradigma hukum baru di Indonesia. Adapun dalam belajar tentang hukum teknologi, kita menggunakan metode yang disebut dengan DIA, yaitu delivery, interaksi, dan assessment. Metode ini cukup efektif dalam menyampaikan substansi materi kepada para mahasiswa. Delivery yang dimaksud ini adalah bagaimana metode yang kita gunakan dalam menghantarkan substansi keilmuan kepada para mahasiswa. Teknik delivery yang biasa saya gunakan tentunya dengan menggunakan pendekatan yang kekinian juga ya. Kita banyak bahas-bahas hal-hal yang relate, juga menggunakan jokes-jokes, bahkan meme, dan relevan dengan peristiwa-peristiwa terkini. Artinya materi dalam teknologi hukum itu harus relevan dengan peristiwa-peristiwa terupdate hari ini. Sehingga sudah pasti pengajar hukum teknologi ini harus update dengan apa yang ada di TikTok, Instagram, YouTube, dan channel-channel berita digital lainnya. Karena masalah-masalah yang ada di dalam dunia teknologi ini harus menjadi topik-topik yang dibahas di ruang-ruang kelas, tentu dengan pendekatan keilmuan yang akademik. Lalu metode yang kedua adalah interaksi. Interaksi ini menjadi basis dalam penguatan daripada substansi hukum teknologi di para mahasiswa. Interaksi yang digunakan ini berbasiskan pada student based learning, artinya mahasiswa menjadi subjek dalam pembelajaran, di mana mereka dilibatkan dalam memberikan pendapat, berdiskusi, bahkan sering saya membuat mini debate di dalam perkuliahan, sehingga saya biasanya membagi suatu kelompok menjadi pro dan kontra terhadap topik-topik teknologi hukum atau hukum teknologi terkini. Contoh, kita bisa membahas masalah no viral, no justice sebagai suatu kultur penegakan hukum terbaru berbasiskan teknologi. Di mana hari ini kita bisa melihat begitu banyaknya kasus hukum yang baru ditangani apabila viral terlebih dahulu. Kasus terkini ada seperti Mas Bima yang tinggal di Australia, lalu dia mengkritik Provinsi Lampung dan akhirnya viral. Lalu sekarang orang-orang mulai speak up juga dan katanya telah berhasil di sana diwujudkan beberapa perbaikan jalan. Nah, ini bukan hanya satu kasus lagi, yang lain juga ada seperti Mario Dandi dan versus David Ozora kemarin. Itu sampai menggetarkan dunia perpajakan, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Artinya kultur-kultur budaya tersebut itu akan menjadi topik-topik yang menarik apabila kita bahas di dalam ruang kelas. Bagaimana pro kontranya, apakah
penegakan hukum ke depan berbasiskan teknologi itu hanya mengandalkan viralitas, baru penegakan hukum ke depan bisa digarap. Tentu ini akan menjadi diskursus yang sangat menarik dalam membahas tentang hukum teknologi. Dan selanjutnya adalah assessment. Tanpa assessment kita tak akan bisa mengukur bagaimana penyerapan suatu materi di mahasiswa tersebut. Assessment ini juga biasanya kita gunakan ada pre-test dan juga post-test. Ini untuk mengukur bagaimana tingkat perbedaan pemahaman antara mahasiswa saat sebelum dia masuk hingga setelah dia mengikuti perkuliahan sampai selesai. Mata kuliah hukum teknologi ini 2 SKS dan dilakukan dalam 14 kali pertemuan. Tentu ada banyak harapan daripada saya kepada mahasiswa atas apa yang akan mereka raih ketika mereka menuntaskan materi ini. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah hukum teknologi ini mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesohihan dan mencegah plagiasi dalam konteksnya tentang pemanfaatan teknologi di dunia hukum. Selain itu, saya juga berharap mahasiswa mampu merumuskan dasar dalam pemikiran ilmu hukum, khususnya hak kekayaan intelektual, dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. Hal ini sangat penting terkait dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual, karena dengan adanya teknologi ini kekayaan intelektual kita mengalami banyak sekali tantangan, dan disinilah letak kenapa pentingnya mata kuliah ini. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyerap teori, asas, dan prinsip dalam ilmu hukum dengan memperhatikan kaidah dan norma berwawasan internasional. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data, dan menginterpretasi hasilnya secara logis dan sistematis. Dalam pembagian 14 kali pertemuan, tentu yang dibahas akan beragam topik-topiknya. Dalam pertemuan pertama, kita akan membahas tentang the introduction of law and technology, ya. Kita akan membahas bagaimana hubungan antara hukum dan teknologi, apa pengertiannya, bagaimana konsep di dalam hukum teknologi dan teknologi hukum itu sendiri. Lalu dalam pertemuan kedua, kita akan membahas bagaimana perkembangan teknologi hukum di dalam berbagai aspek-aspek yang ada. Serta tak lupa juga kita akan membahas dalam pertemuan selanjutnya, itu adalah konsep sistem hukum dan kedudukan teknologi hukum dalam sistem hukum tersebut, sebagaimana yang kita bahas dalam teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman, di mana tidak ada di situ teknologi hukum. Dan oleh karena itu, apakah penting untuk menambahkan pilar keempat selain daripada substansi, struktur, dan juga kultur hukum? Selain itu, kita akan belajar juga teori-teori yang berkaitan tentang teknologi hukum itu sendiri, seperti Lex Informatica dari Joel R. Reidenberg. Lalu, dalam pertemuan keempat, kita akan belajar bagaimana substansi, struktur, dan kultur hukum ini ketika ditambahkan menjadi teknologi hukum, ini akan berdampak pada pembangunan hukum yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Bagaimana contoh-contoh yang ada di berbagai negara sebagai wujud bukti adanya kemajuan pembangunan hukum di negara tersebut dengan kehadiran teknologi. Ini akan kita kupas. Perbandingan negara ini menjadi sangat penting agar Indonesia memiliki referensi yang menarik, bahwa kalau kita menggunakan teknologi dalam pembangunan hukum kita, maka hukum kita berpotensi akan maju seperti negara-negara tersebut. Disinilah letak pentingnya kita melakukan kajian perbandingan negara.
Lalu pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana contoh-contoh penegakan hukum atau case basis, bagaimana kasus-kasus yang ada di dunia pidana atau IT yang berkaitan dengan hukum dan juga teknologi. Di sini kita sering menggunakan case based study, artinya kita akan jabarkan kasus-kasus yang ada, irisan antara hukum dan teknologi, agar mahasiswa mampu menangkap fenomena-fenomena yang terjadi. Contoh misalnya kasus yang ada di Amerika terkait dengan kejahatan di dunia metaverse, yang hari ini banyak orang masih belum paham apa itu metaverse. Bahkan kalau itu terjadi perbuatan pidana di dunia metaverse, ini apa implikasi hukumnya? Inilah yang nanti fenomena-fenomena baru inilah yang akan menjadi topik-topik pembahasan dalam case-based study di dalam mata kuliah ini. Lalu yang keenam, kita akan pelajari bagaimana secara konstitusi ini terdampak dengan kehadiran teknologi. Bagaimana ada e-government, bagaimana ada e-court, bagaimana ada e-law atau e-legislation, di mana saat kita merancang suatu undang-undang, saat kita merancang suatu produk hukum, kita menggunakan teknologi. Sehingga teknologi ini bukan hanya sebatas internet saja, atau Microsoft Office saja, atau platform-platform tertentu saja, tapi ini digunakan sebagai suatu bagian terintegrasi dalam perancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan suatu kebijakan publik. Dan teknologi dipakai betul-betul sebagai alat untuk memverifikasi dan memvalidasi data, sehingga tidak ada lagi kerancuan terhadap suatu keabsahan data yang disampaikan oleh suatu pejabat publik. Contoh, beberapa waktu lalu kita mendengar bagaimana seorang menteri mengatakan 200 juta masyarakat Indonesia big datanya saya punya, menuntut Pak Jokowi untuk ada 3 periode. Nah, data-data yang disampaikan begitu fantastis, ya ini kan harus dipertanggungjawabkan. Sehingga siapa yang memiliki otoritas itu dan apa teknologi yang melandasi itu perlu dibuka pada publik, sehingga kita sama-sama paham bagaimana konteks dari suatu insight dari data yang dimiliki tersebut, apakah valid atau tidak. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas isu yang hari-hari ini juga banyak mewarnai kebijakan masalah IT di Indonesia, yaitu perlindungan data pribadi. Ini adalah isu yang sangat luar biasa penting di dalam era arus informasi yang begitu deras, di mana data kita sudah beredar begitu luar biasa, dan data tidak dimaknai sebagai suatu hak yang wajib dilindungi. Dan kita seringkali abai terhadap data yang beredar di dunia internet. Oleh karena itu penting sekali adanya undang-undang PDP, dan alhamdulillah di Indonesia kita juga sudah memiliki konstruksi hukumnya, dan ini harus dijadikan suatu materi agar mahasiswa relevan dengan pembelajaran dan kasus yang ada saat ini. Selanjutnya kita juga belajar tentang bagaimana penggunaan teknologi hukum dalam berbagai aspek yang ada di dunia ini. Contoh terkait dengan artificial intelligence dan juga dampaknya dengan hukum. Penggunaan blockchain untuk sertifikasi tanah dan kepemilikan baik secara fisik maupun digital. Serta penggunaan instrumen teknologi lainnya dalam memajukan peradaban pembangunan hukum ke depan. Lalu kita juga dalam pertemuan selanjutnya membahas tentang bagaimana penggunaan teknologi di dalam dunia industri kreatif, financial technology, startup, bahkan cryptocurrency industry, sehingga case-case yang ada di sana dapat dimengerti oleh para mahasiswa. Lalu dalam pertemuan-pertemuan kita terakhir, di pertemuan ke-12, 13, dan 14, itu biasanya kita fokuskan, kita buat semacam project base, yaitu legal hackathon, di mana para mahasiswa dituntut untuk merumuskan
atau menghack suatu permasalahan hukum dengan mencarikan solusi berbasis teknologi. Dari mulai kita menyusun suatu konsep yang abstrak berbasiskan problems yang konkret di masyarakat hingga menjadi bentuk wadah solusi nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Inilah pentingnya kita bukan hanya belajar secara teori, bukan hanya belajar bagaimana di negara lain seperti apa, tapi kita juga langsung belajar dan dibimbing oleh saya selaku dosen pengampu untuk menciptakan solusi konkret atau proyek nyata berbasiskan teknologi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dunia hukum. Inilah yang kita sebut dengan legal hackathon atau project based study. Disinilah proses interaksi dan juga berujung pada assessment basisnya pada karya nyata yang nantinya diharapkan dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Tentu tahapan selanjutnya setelah proyek itu telah berhasil disusun oleh mahasiswa, mereka harus mewujudkan itu dalam bentuk nyata dan ini membutuhkan pembiayaan. Disinilah nanti hubungannya akan kepada riset-riset seperti kedireka dari kementerian yang bisa melakukan link and match dengan dunia industri yang bersangkutan. Disinilah saya berharap mahasiswa hukum bertransformasi, bukan hanya menjadi pembelajar undang-undang dan buku semata, tapi mereka menciptakan karya-karya nyata. Berikut adalah cuplikan saat saya melakukan pengajaran, itu yang secara online dan secara offline kurang lebih juga sama. Metode yang kita gunakan sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, bagaimana kita mendelivery substansi permasalahan, substansi keilmuannya, lalu kita lakukan interaksi dengan metode tanya jawab, ataupun kita bikin grup untuk cara offline. Dan juga assessment, artinya kita menguji bagaimana pemahaman anak-anak di akhir pertemuan kelas, ataupun di awal kita lakukan konsep pretest. Selesai ya. Oke. Silakan nyalakan. Saya sengaja lebihkan waktu karena materinya banyak yang full berbahasa Inggris ya. Ya, silakan yang lain nyalakan kameranya. Oke. Silahkan siapa yang pertama kali ingin menyampaikan pikirannya atas rangkuman jurnal tersebut. Ya, ini akan menjadi komponen penilaian UTS teman-teman. Jadi saya berharap semuanya berbicara, semuanya menyampaikan pandangannya. Pandangan yang saya harapkan untuk keluar dari argumen saudara-saudara adalah pandangan yang sifatnya bisa setuju, tapi apa isi argumentasinya misalnya, atau kontra karena apa misalnya, atau juga bisa dalam bentuk contoh implementasi atau tanggapan kalian terhadap jurnal yang menjadi tugas baca saya untuk teman-teman semua. Silahkan siapa yang ingin memberikan pandangannya, masukannya terhadap jurnal tersebut. Siapa? Silakan yang lain on cam. Ya. Mana nih? Kok belum ada yang ngasih pandangan nih? Bisa coba saya tunjuk aja kalau begitu. Mas Denny, coba Mas Denny. Ini Denny foto atau video ini? Nggak ada pergerakan. Coba Finito. Nge-lag kayaknya, Pak. Oke. Yang lain tolong on cam ya.
Finito, coba Finito. Ini dia ini nge-lag nih. Pak, jujur saya nggak ngerti Pak. Ini bahasa Inggris semua Pak. Sama Pak, kalau boleh jujur juga sama Pak. Ya Pak, ya saya juga nggak paham. Gimana Iya nih, Pak, 20 bahasa menit? Inggris semua Pak. Soalnya Bahasa Inggris saya asing banget Pak. Wah, maaf. kacau Pak pokoknya. Oke, kalaupun Anda belum mengerti, ya, tapi saya minta coba memberikan pandangan terlebih dahulu. Apa sebisa Anda, yang Anda ngerti apa gitu, nggak apa-apa. Sok tahu aja nggak apa-apa. Saya boleh Pak, tapi dikit Boleh, aja Pak. boleh Apri, nggak apa-apa. Iya, Ini saya ya iya silakan. itu membaca walaupun nggak begitu cepat sih, baru sampai halaman 76 Pak. Ya, Gitulah. Yang dimana menurut saya jurnal ini berisikan sebuah sebuah legal informasi, sebuah perkembangan dalam dunia hukum yang tadinya bersifat manual, seiring berkembangnya zaman menjadi sebuah hukum yang lahir karena adanya teknologi, Pak. Seperti itu, Pak. The implication. Saya baru sampai situ, Pak. Bacanya, Pak. ya, Terima kasih. good, Apriyadi. Nah, kayak gitu loh. Ya, saya tahu mungkin teman-teman belum paham, ya nggak apa-apa. Tapi saya butuh teman-teman mencoba menyampaikan apa yang sekiranya itu adalah yang Anda pahami, gitu. Jadi sebagai seorang lawyer, situasi-situasi seperti ini adalah situasi yang akan Anda hadapi nanti. Ketika Anda bertemu dengan klien, ketika Anda menghadapi lawan, Anda baru menerima suatu bongkah informasi yang mungkin sulit untuk Anda kelola, tapi mau nggak mau Anda harus bisa mencoba memahami konteks suatu dokumen. Disinilah letak kecerdasan lawyer itu diuji. Jadi there is no excuse guys, ya, nggak ada excuse. Wah, aku nggak bisa bahasa Inggris. Wah, ini terlalu berat nih. Wah, ini terlalu asing. Hey, you cannot be a lawyer if you are doing that, gitu ya. Kamu nggak akan bisa jadi lawyer kalau kamu memberikan excuse atas dokumen-dokumen sulit yang akan Anda hadapi. Mostly dokumen-dokumen nanti ketika Anda kerja jadi corporate lawyer, Anda di in-house counsel, Anda akan menemukan banyak dokumen-dokumen aneh dengan berbahasa Inggris yang sulit, dan itu adalah skill set yang dibutuhkan di generasi masa mendatang. Jadi nggak masalah kalau Anda nggak bisa sekarang, nggak masalah. Tapi Anda harus berani dulu menyampaikan. Ya, silakan. Siapa lagi yang ingin memberikan pandangannya? Apri, actually not that wrong, gitu ya. Apa yang tadi Apri sampaikan itu tidak terlalu salah, walaupun itu masih dalam kulit luar. Tapi nggak apa-apa. Namanya kita lagi belajar. Silakan yang lain. Siapa? Denny, Finito? Bapak, suara saya jelas nggak? Boleh, jelas dong. Maaf ya Pak, lagi di luar soalnya Pak. Nah, nggak apa-apa. Gimana? Ini menurut pandangan saya aja sedikit ya Pak, kurang lebih ya. Kayak mengenai Lex Informatika itu kan sebenarnya lebih ke kebijakan tentang pengelolaan informasi ya Pak. Ya. Nah, itu tuh sebenarnya di negara kita, di Undang-Undang 1945 kita itu di pasal 28 G ayat 1 itu bunyinya kan setiap orang berhak atas perlindungan data diri pribadi, yang itu kan sebenarnya negara kita, konstitusi kita tuh udah mengakui adanya perlindungan data pribadi ini kan Pak. Cuman belum keseluruhan yang kayak gimana sih regulasi yang digitalnya seperti apa, itu belum spesifik ke sana. Mungkin diwakilin dengan yang udah kita bikin itu kan Undang-Undang ITE kayak gitu Pak. Terus yang ini sih saya dari bacaan dari Joel R. Reidenberg tentang Lex Informatika itu, dia katanya tuh Lex Informatika itu punya 3 bentuk karakteristik. Yang pertama itu Lex Informatika sebagai regulasi teknologi tidak memiliki kebergantungan pada batas-batas wilayah nasional. Yang kedua itu Lex Informatika memungkinkan kustomisasi regulasi dengan berbagai keberagaman mekanisme teknis. Yang ketiga itu Lex Informatika sebagai regulasi teknologi memperoleh kemanfaatan dari integrasi, penegakan mandiri, dan pemantauan terhadap kepatuhan internal. Jadi yang saya tanggepin dari menurut si Joel ini Pak,
gimana caranya kita ngebentuk sebuah regulasi tentang informatika, tapi tanpa ada batasan gitu Pak. Jadi segala hal bisa diakses. Oke, good job Diana. Nih Diana sama Apri. Nah, ini poinnya ada nih untuk UTS. UTS kita kayak gini nih modelnya nih kadang-kadang. Thank you Diana, not that wrong, not that wrong. Banyak hal yang kamu juga tadi sudah baca terkait dengan tadi karakteristik dan lain sebagainya. That's actually good. Yeah. Oke. Silakan. Thank you, sir. Yang lain, Diana, Apri udah masuk poinnya. Pak, silakan. Mungkin saya ngebahas yang di awalnya yang di perkenalan itu sih Pak, yang baru saya bahas. Boleh. Tentang Introduction to Lex Informatika. Yes. Kalau dari saya baca sih tujuan dari jurnal itu sendiri untuk memberikan suatu pandangan gitu bahwa tentang terkait perkembangan hukum gitu. Kalau dulu di zaman masih perdagangan, masih banyaknya pedagang-pedagang dari luar dan lain sebagainya, kan harus ada policy peraturan yang mengatur dan lain sebagainya, maka terbentuklah suatu hukum terkait perdagangan, bagaimana cara pengimplementasiannya. Dan yang dituju di jurnal ini adalah, kalau yang dari saya baca sih tadi, untuk memberitahu bahwasanya di zaman informasi mulai makin lalu lalang, makin gampang ada dan makin gampang untuk diakses dan hadir di sekeliling kita, maka tidak dimungkinkan juga untuk yang namanya dalam bidang hukum sendiri harus ada pengaturannya itu sendiri terkait informasi ini. Dan juga harus adanya pengertian dari para penegak-penegak hukum dan juga pembelajaran bagi para penegak hukum itu sendiri untuk adanya adaptasi gitu Pak di zaman informasi ini. Kalau dari saya baru itu Pak. Maaf, terima kasih. Oke, jadi kamu menyoroti terkait dengan historinya ya di awal kenapa adanya Lex Informatika. Oke. Berarti Vini, Apri, Diana, nah ini udah masuk poin nih untuk nilai UTS-nya. Gitu. Silakan yang lain, ada yang bisa memberikan pandangan? Ada yang mau bersuara lagi? Ini kok udah tutup kamera, tutup suara juga. Bentar lagi tutup nyawa loh, hati-hati. Ya, jangan tutup semua, ngoceh dulu. Ya saya, coba ya saya. Ya ini Pak, tadi kan saya kan nggak ngerti bahasa Inggris Pak, mungkin saya ambil di Google ya Pak. Ya boleh. Lex Informatika itu adalah kayak sumber kompleksitas, eksistensi dari kebijakan dan regulasi pengelolaan informasi yang berada di jaringan global. Habis itu, Lex Informatika menyediakan instrumentasi yang berguna untuk merumuskan regulasi dengan menyesuaikan untuk situasi tertentu, Pak. Udah, Pak. Itu aja. Oke, lu ngambil dari Google berarti ya? Iya Pak, sorry bahasa Inggris Pak, nggak ngerti Pak. Ya, nilainya setengah kalau kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin memberikan pandangannya? Padahal ya, saya kan ngirimin ada PowerPoint saya juga ya. Di PowerPoint saya itu juga membahas tentang Lex Informatika loh. Jadi sebenarnya Anda nggak perlu kemana-mana, Anda cukup baca jurnal, lalu sesuaikan dengan apa yang saya tulis di PowerPoint, dan then kalian bisa ngoceh-ngoceh gitu. Ya, actually itu ada beberapa hack-hack yang harusnya bisa Anda lakukan. So, kalau nggak ada lagi yang ingin disampaikan dari kalian, berarti kalau gitu saya akan paparin poin terkait dengan tema kita hari ini, yaitu conceptual construction atau konstruksi konsep adanya teknologi hukum. Dan di pertemuan kemarin kita sempat ya, ada seminar nasional bareng sama Mr. Jos bahas cyber security. Di situ juga saya sedikit banyak ada menyebutkan yang namanya Lex Informatika. Nah, di pertemuan hari ini kita akan bahas terkait dengan ini. Nanti mungkin kalau kelas kita maghrib belum selesai, kita lanjut sedikit habis azan maghrib, mungkin sebentar lah gitu ya, untuk menyelesaikan materi. Oke. Tadi saya berikan Anda tugas membaca dan saya minta tugas baca itu jangan selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.